Jadi memang kalau mereka menyadari ya, masyarakat pemetik teh ini yang intinya dia itu adalah mesin, robot. Kalau mereka sadari dan yang di atas menyadari bahwa mereka juga digaji oleh masyarakat ini yang kecil, yang pemetik teh. Memang ibu juga dengar gitu di luar gitu banyak harga teh ini mahal mahal. Tapi ibu ngambil teh cuman dikasih upahnya sedikit gitu. Makanya ibu merasa nggak nyaman gitu. Ya merasa kayak dibikin mesin aja gitu. Terus kerja. Apalagi kalau lagi banyak kan waktu libur ibu suruh kerja. Waktu hari Minggu kan kalau lagi banyak pucuk mah. Kalau lagi libur, waktu libur suruh kerja. Kalau saya makan baru, jadi belum dikasih apa-apa. Sakit ya bayar sendiri. Saya nama lengkapnya, nama saya Rindi. Cuma kalau di perkebunan saya kan dipanggil Iin gitu. Usia saya mau jalan 30, 29 mau jalan 30 sekarang. Ya kerjaan saya ya ke perkebunan, setelah pulang dari kebun, ngurus rumah tangga, gitu aja. Kalau kerja saya mungkin baru 4 bulanan, kalau tinggal di sini sih udah setahun lebih. Ya kan dulu saya pertama sampai sini tuh langsung hamil ya, hamil terus lahiran. Jadi kan gimana saya mau kerja gitu, ya namanya ikut suami, jadi nggak kerja. Nah setelah anak lahir udah nggak ada ya meninggal, ya mau ngapain saya di rumah juga, kebelet pulang apa gimana gitu. Nggak nyaman lah, akhirnya saya mutusin untuk bantu suami ya kerja. Emang sama suami nggak boleh dilarang ya, buat apalah katanya nguras tenaga. Cuma saya mutusin, ini udah keputusan saya, ketimbang saya nganggur kan, gimana gitu. Ya pertama saya ngeliat ya, ini gimana cara kerjanya gitu. Tapi setelah, saya pertama yang ngeliatin dulu kan mertua saya kerja juga. Saya ngeliatin aja dulu, setelah berapa ya, 2-3 hari saya ngeliatin, ya akhirnya saya nyoba. Pertama saya nyoba, udah tangannya sakit, semua sakit, nangis sampai rumah itu. Nggak biasa kata saya, cuma ya karena kelamaan ya udah biasa, ya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Kalau penghasilan kecil ya itu kan tergantung tenaga kita ya. Kalau kitanya lagi sehat, alhamdulillah kan tadi juga dapat berapa ya, 120 kilo. Sekira-kiranya kalau gajian itu kalau dapat uangnya sekitar 60 ribuan sampai jam 11 itu. Itu kalau lagi bagus ya. Kalau lagi jelek, ya Allah kadang dapat itu seharian itu paling 20 kilo apa 30. Itu kalau lagi musim kemarau parah gitu, udah panasnya nggak karu-karuan.
Yang ngajak ibu dulu, ibu di sini yang ngajak kerja gitu. Jadi ibu ikut ibu aja gitu, ikut ibu, ikut bapak ke sini. Iya, sama. Pemetik teh, bapak ibu suka itu rumput, babat rumput dulunya di sini. Makanya ibu sampai sekarang kerjanya kerja petik teh aja gitu. Kerjanya kan dulu mah nggak pakai gunting, dulu mah pakai tangan gitu. Kalau udah pakai tangan ganti lagi pakai ani-ani itu petik teh itu. Tapi sampai sekarang pakai gunting, ibu. Pengalaman ibu. Kenapa ibu masih kerja gitu? Habisnya kan nggak cukup. Habisnya dari mana tuh sekarang bapak udah nggak kerja. Kalau ibu nggak kerja, kan kasihan untuk anak-anak. Kan anak-anak juga udah punya yang tanggung jawab gitu, kasihan. Makanya ibu ikut kerja aja sama anak-anak yang lain gitu, sedikit-sedikit. Nambah-nambah gitu, nambah-nambah resiko. Masih kuat tenaga? Masih kuat gitu, kalau masih kuat mah ikut aja. Ikut kerja gitu, sama anak-anak gitu. Nggak merasa capek gitu? Enggak, kalau merasa capek sih merasa. Iya teh mana? Nyen sorangan? Nang sorangan, nang umi ya nang umi sorangan. Mana nang sorangan mah daripada orang meser di luar di pabrik gitu mending nyen sorangan. Nangnya di pabrik mah dengan sok bau, sok sebel itu umi. Kan beda deui aya pabrik mah jeung urang gitu jeung buatan urang. Jadi raos keneh buatan urang. Jeung medok dinya nang urang mah teu teh cara di pabrik, pabriknya bau. Mesin ya. Pak ieu enteh nata nang damel umi teh. Oh, ieu. Tahu sih mah orang daripada di pabrik mah nang molah pabrik mending urang bari jeung kieu tapi rasana raos gitu. Seungit di Pak ieu Ini mah. nang umi Cara di pabrik. mana umi sing apik gitu nya sing eta ulah kotor gitu sing apik. Ya aturan di sini mah ya biasanya katanya kalau yang udah nggak kerja di perkebunan nggak boleh netep di rumah katanya gitu. Nggak boleh aturan mah gitu. Kan ada jasa dari kecil katanya gitu orang-orang wadah. Sekarang banyak yang sepuh-sepuh gitu ya, yang udah tua-tua udah pada nggak kerja gitu. Dia disuruh kerja terus di sini. Gitu kata itu orang tuanya kan ada masa ya kalau yang udah tua gitu suruh kerja terus katanya kan ada anak-anak yang kerja gitu. Itu pengurus-pengurusnya. Lihatnya ya kasihan aja sama anak-anak gitu. Kalau nggak kerja gitu. Habisnya ibu ditinggal di mana kalau nggak kerja ibu udah tua. Berarti mereka bekerja karena hanya ingin tinggal di sini? Iya. Hanya ingin nempatin rumah gitu. Kan kalau nggak kerja mah nggak boleh nempatin rumah. Kita mengenal waktu. Kalau 1 tahun ya, ada berapa bulan? Bulan ke-4 bulan apa? Nah, pada saat saya membuka sekolah pada tahun 84, itu bukan tujuan utama saya.
masuk ke sini untuk menjadi seorang guru. Tidak. Karena dulu hanya main dan dibawa oleh teman. Gitu. Masuk ke sini, kemudian tinggal di sini, kemudian melihat anak usia sekolah banyak tapi mereka tidak sekolah. Cikoneng itu di tengah-tengah apa? Kebun apa? Kebun ente. Kalian tahu kebun ente itu berdiri sejak zaman Belanda, ya. Sebelum kalian lahir di sini kebun ente sudah ada. Bapak ingin tanya pada kalian semua, apakah kalian masih ingin tinggal di sini atau ingin tinggal di luar? Di sini. Kenapa kalian ingin tinggal di sini? Kenapa? Kenapa kalian ingin tinggal di sini? Bukankah kalian ingin pinter? Kalau pinter berarti kita harus bekerja di luar. Apakah kamu mau menjadi pemetik teh semua? Enggak. Berarti kita harus pinter, berarti harus keluar. Kita bodoh. Jangan diam, tapi kita harus perangi kebodohan itu. Dengan cara apa? Semangat belajar. Nah, dari situlah tergerak hati saya untuk mendirikan sekolah. Kemudian di Rawagede tepatnya saya mendirikan sekolah, yaitu bukan sekolah melainkan kelompok belajar. Nah, dari kelompok belajar itulah tahun 84 bulan 11 kita mencoba dengan izin pengurus setempat, kita mencoba mendirikan kelompok belajar. Nah, untuk yang di Cikoneng sekarang ini dulu tidak tinggal di sini masyarakatnya, tapi di Rawagede. Jadi semua tinggal di Rawagede. Jadi dengan murid pertama saya 30, kurang lebih 35, sampai 2-3 bulan itu saya udah di atas 60 anak yang mau belajar. Nah, dari situlah kita melanjutkan pendidikan itu, tidak pernah terpikirkan untuk menjadi sekolah. Tujuannya adalah anak pandai membaca dan menulis. Jadi tidak lagi buta huruf. Itu saja awalnya. Tapi dengan melihat semangat anak, ya kita juga jadi berubah. Itu tujuan dari kelompok belajar harus menjadi sebuah tempat belajar yang formal. Jadi untuk di sini masalah kepedulian terhadap pendidikan, kesadaran terutama dari orang tua juga masih dibilang 50-50 juga tidak. Karena sifat orang tua itu masih kalah oleh anak. Lo mau sekolah boleh, enggak sebodoh gitu. Sekolah syukur, enggak sebodoh. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa anaknya itu tidak mau pinter atau maju, tidak. Karena alasan mereka tidak sekolah itu karena terbentur dengan keadaan ekonomi. Itu sih ada aja, ada tidak suka. Kalau misalkan ancaman keras sih tidak, karena mereka juga takut. Karena pada saat itu kan kita didukung oleh aparat setempat, kepala desa atau apa. Karena kan ini wajib harusnya. Ini satu perusahaan yang besar, seharusnya malahan perusahaan yang mendirikan. Cuma pada waktu zaman Astra, alhamdulillah mereka terima kasih Pak Rudi telah mendirikan pendidikan di sini. Nah, jadi mereka tidak kena sanksi. Seharusnya kalau nggak ada pendidikan kena sanksi. Karena dia wajib kan, soalnya ini perusahaan besar. Karyawannya besar ratusan, ribuan bahkan. Wajib sekolahnya ratusan, tapi tidak ada satu sekolah pun. Karena sifatnya tanah ini kan tanah HGU, bukan hak milik. Jadi hak guna pakai. Dan masyarakat sini sebenarnya sadar nggak? Mereka sedang berada di dalam sistem atau di dalam aturan yang membuat mereka tuh tidak untung. Gitu. Saya rasa nggak, kurang untuk menyadari itu. Coba kalau yang sadar mah, ada juga yang keluar.
karena dia ingin maju dia keluar, ada yang udah sadar mah. Gitu. Bahkan istilahnya anak-anaknya juga yang sekolah, yang tinggi sekolahnya lah di atas SMA ada. Mereka nggak mau kerja di sini, dia kerja di luar. Ada juga, ada sampai beberapa orang lah yang kerja di luar. Dia sadar karena dia ingin maju, karena tahu bahwa di sini sulit untuk maju. Awas satu yang itu ya. Nah, jadi sudah kali itu udah. Ada nggak usia anak sekolah yang kerja metik? Pantas. Nah, kalau sekiranya di lapangan itu ada, itu sebetulnya yang salah siapa? Perusahaan-kah? Penguruskah? Ibu bapaknya? Nah, di situ timbul pertanyaan. Kalau masalah seperti kesalahan ada di pihak ibunya, ibunya butuh ekonomi, masalahnya tidak bisa. Karena kurang penghasilan ya terpaksa yang ada dikaryakan. Nah, gitu. Tapi kita kembali lagi, pengurus harus juga tegas. Ingat pada peraturan. Anak usia sekolah tidak boleh kerja, seharusnya tolak. Ya. Ya makanya saya kalau bisa mah ya itu nggak tahu sih. Kalau bisa mah anak saya mah jangan sampai lah seperti yang udah saya lakuin gitu. Pengen lebih baik lah. Ya, Pemetik teh nggak lebih baik atau? nggak, maksudnya kan ya pengen lah anak kita jangan sampai ngerasain apa yang udah saya rasain gitu. Ya udah kelas 1 kamu kunaon eureun sekolah kuduna apa naik. Oh, di sekolah mah menang buku, menang baju. Jadi naon geus dewasa rek jadi naon? Hah? Geus dewasa jadi Geus naon? dewasa rek jadi naon cita-citana? Ayo. Nah, kamu cita-cita mau jadi polisi, sekolahnya kayak ka bapak maneh anterkeun sekolah ya. Heeh. Ya. Sekolah. Kayak dikasih ku bapak baju seragam batik, tas, buku, sepatu dikasih ku bapak kayak. Saya di sini sih sedang ya bisa dikatakan juga dibentuk, terus terang aja dibentuk jadinya untuk dijadikan sebuah mesin produksi gitu. Mana mesin produksinya? Ya itulah penghasil pucuk. Mereka harus kerja di situ. Karena tanpa mereka kan di sini tidak ada penghasilan. Cuma ya itulah mereka belum sadarnya kalau bahwa dirinya itu adalah sedang dibuat salah satu alat produksi ya produktif dalam menghasilkan daun-daun teh. Saya menyediakan rumah ini untuk orang yang mau kerja. Nah, gitu. Kalau misalkan orang tuanya udah nggak kerja, ya kepas anaknya kan yang ngisi, anaknya yang kerja. Jadi si orang tua itu ngikut pada anak, gitu. Jadi itu udah bisa dikatakan persyaratan mutlak, harus kerja, harus. Makanya diantaranya banyak juga kan yang sudah lansia, tapi masih memaksakan untuk kerja, gitu. Ya karena dikatakan kalau masih mampu ya harus kerja. Ya habis gimana lagi, besar tidak bisa, besar tidak ada, apa adanya, akhirnya nerimo, kata orang Jawa mah. Menerimo. Apapun yang terjadi atau risikonya itu menerimo. Jadi dia terima aja. Antara suka, duka dia terima. Gitu. Akhirnya ya kembali lagi, ya dia pasrahkan gitu. Kalau mereka keluar mau kerja apa? Ada juga yang pernah mencoba kerja keluar, keterampilan tidak ada, balik lagi ke sini. Banyak yang begitu, banyak sekali di sini. Ibu mah kalau ibu udah pensiun mau pulang aja ke sana ke anak yang di sana. Yang enggak. Kan masih ada anak satu yang bekerja. Iya, ada. Pengen pulang aja. Kenapa? Udah capek.
udah capek kerja, capek fisik atau capek materi? capek fisik, capek materi aja. Kita budak saha eta. Kalau tidak ada sekolah nggak tahu lah Pak. Mungkin anak-anak ini generasi penerus itu kayak apa, nggak tahu lah. Saya nggak bisa bayangkan adanya sekolah aja udah begini, apalagi kalau tidak ada. Kayaknya lo mau nggak kerjain itu harus kerjakan. Kayaknya itulah larinya ke situ. Kalau kamu tidak kerja di sini, silahkan kamu pergi.